Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat. Oke guys, gue baru sempet untuk membuat video review sepeda lagi dikarenakan juga cuaca dan kesibukan gue. Baru hari ini gue sempet, walaupun cuaca udah mulai mendung nih, udah mau hujan lagi. Dari pagi hujan terus nonstop ya sepanjang malam. Ya tapi syukur nih belum sempat hujan, jadi gue buru-buru mau nge-review satu buah sepeda MTB, dimana yang gue lihat teman-teman sahabat gue semua lebih antusias pada saat gue nge-review sepeda MTB dibandingkan sepeda lipat ataupun sepeda yang lainnya ya. Jadi hari ini gue akan nge-review satu buah sepeda MTB yang paling termurah ya guys ya, paling termurah yang ada di toko. Hati-hati, gue harus hati-hati nih di ya, rumputnya nih banyak ranjau dari mereka nih. Halo, izin dulu sama mereka ya guys ya. Jadi ini merupakan suatu sebuah sepeda MTB yang paling termurah yang ada di toko. Gua nggak tahu deh kalau kalian dapat atau ada yang lebih murah dari ini, cantumin dan di kolom komentar ya, kasih tahu gue merek dan jenisnya supaya gue tahu yang paling termurah itu ya. Tapi untuk saat ini kita akan nge-review yang menurut gue ini adalah sepeda MTB paling murah guys. I'm feeling high. I'm feeling high. Oke guys, gue nge-review cepet aja ya, ini udah mulai hujan ya. Ini sepeda MTB namanya brandnya Reslow ya. Jenisnya tipenya Logan ya, ini ada Logan ya. Ini bannya wheel size-nya 275 ya guys ya. Oke, kalau gue ngeliat ini secara frame masih menggunakan steel ya, karena kalau kita lihat dari las-lasannya ini kecil banget ya. Ini masih steel ya. Kita lihat untuk handlebar ya. Ini gue nggak punya spek lengkapnya ya guys ya. Tapi kalau gue lihat kurang lebih ini sekitar 760 guys, 760 atau 780 ya. Oke, kita lihat hand gripnya ya. Ini harga dengan harga MTB di bawah 2 jutaan ya. Ya hand gripnya udah pasti ya, nggak terlalu nyaman. Oke, untuk stemnya ini menggunakan merek dari mereka ya, Reslow ya. Ini agak panjang nih. Kalau gue lihat ini mungkin sekitar 5 cm ada nih ya, atau 50 mm ya, kurang lebih agak panjang. Mata kucing. Oke, kita lihat kalau misalnya dari shifternya ya, ini tulisannya Shimano ya guys ya, Shimano V-Brake ya. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, ini dapat mata kucing. Kalau gue bandingkan dengan produk Shimano juga yang seperti dari keluaran Polygon ya, itu gue ngelihatnya ya lebih rapi ya ini V-brake-nya ya. Walaupun yang udah nyatu sama persis nih, gue bandingin dengan side to side ya atau samping-sampingan, gue perhatikan ya ini kayak kurang rapi ya. Gue nggak tahu nih, kalian coba komen nih, ini asli atau palsu, gue gak tahu ya. Gue nggak mau nyebut ya, tapi ya gue ngelihat kalau secara pribadi ini kayak finishingnya tuh kayak beda ya dengan kualitas Shimano V-brake yang sama nih. Kalau gue bandingkan dengan misalnya dengan Polygon Cascade ya, ini sama ya, kayak gini ya kurang lebih ya. Ini 7 speed RD-nya dan FD-nya dia 3 speed. Oke guys, kita turun ke bawah. Ini ada logo D ya atau R nih, gue nggak tahu ya, kayak D ada R gitu ya, kayak D atau R ya. Ini balutan warnanya hitam dan juga kuning. Oke, kita turun ke bawah. Ini suspensi spring udah pasti. Travelnya kalau gue lihat ini 100 ya guys ya, atau 10 cm. Menggunakan mereknya dia ya, no brand ya. Ya kalau kualitas fork depan dengan harga sepeda di bawah 2 juta,
ya kalian udah bisa tebak lah ya untuk secara kualitas, keawetan dan sebagainya ya. Tapi ya ini merupakan sepeda MTB 275 paling murah, so kita nggak boleh banyak komplain. Oke, kita turun ke bawah. Oke, untuk hub depan ini ya masih menggunakan baut drat ya. Jadi bukan quick release, dan juga hubnya ini ada tulisan brandnya nih. Dia ada tulisan brandnya, kayak tulisannya si D1NSU ya, nggak tahu gue merek Cina atau apa ini, tapi hubnya kecil sekali kalau kalian lihat nih guys ya, ada kayak ganjelannya yang gede ya, dan ini sudah menggunakan disc brake, ada rotornya. Oke, velgnya ini menggunakan sama ya, Reslo. Kalau gue pegang sih nggak tahu nih udah double wall apa belum ya. Ban sudah menggunakan 275, kita lihat brand bannya apa. Oke, kita lihat coba. Bannya menggunakan, oke, gua belum menemukan brand. Oke, 275 ukurannya kali 2.125 ya. Tapi nggak ada brandnya nih guys. Gua nggak ketemu brandnya. Terus kurang lebih bannya seperti ini. Ya, knob-knobnya ya, knob-knob untuk banyak yang digunakan di jalan aspal. Oke, hujannya makin deras guys. Untuk saddle seperti ini guys ya. Oke, untuk kita masuk ke grup set, ini triple chainring ya guys ya, 3 chainring. RD depan kalau tulisannya sih menggunakan Shimano ya, gua nggak tahu ya ini Shimano Tourney ini harusnya ya. Terus belakang juga RD menggunakan Shimano Tourney, yang gue ngeliat agak aneh guys ya, dari kayak tulisan brandnya tuh kayak hilang-hilang gitu loh ya. Jadi gue nggak tahu ini original atau enggak ya, gue nggak mau ngomong ya. Tapi kalau gue bandingkan side to side dengan yang merek Polygon, Shimano Tourney sama, itu ada perbedaan ya secara kualitas dan sebagainya. Oke, untuk ini triple chainring ya, gue nggak tahu ukuran pastinya ya, karena gue mencari spek lengkapnya nggak ada secara detail. Yang pasti ini triple chainring. Terus kalau cranknya ini gue pegang juga, ini kemungkinan BB kotak dan masih steel ya. Ada tulisan Reslo, ini no brand ya. Kalian bisa ngeliat nih, ini kalau sepeda MTB yang harganya budgetnya terjangkau, murah sekali. Ini crank depannya aja tuh tipis banget. Ini kalau panjang sih gue lihat nih ya 170 ya standar. Kalian bisa lihat nih, tipis banget guys, tipis banget ya. Ini gue nggak tahu nih untuk masalah keasliannya, karena dari finishing kayak tulisan Shimano nya aja ada. Ini kalau kalian lihat nih kayak agak miring gitu ya, ini bisa nggak tahu nih ya. Ini SNI ya, jadi buatan Indonesia nih sepeda. Ini ada tulisan Shimano nya dengan color balutan warna-warna kuning ya. Oke, untuk saddle-nya seperti ini guys, warna hitam, ada balutan warna kuning. Seat post udah pasti masih steel, dapat mata kucing. Udah seat clampnya begini ya. Oke, ini atasnya nih untuk top tube Logan ya, ada tulisan ini lagi nih. Ini warna hitam dengan balutan warna kuning nih dominannya ya. Oke, udah dapat mata kucing ya, semua di wheelnya ya. Oke, kita lihat coba bagian yang depan, gua kelewatan untuk rotor ya guys ya. Rotor ini menggunakan 160, kalipernya menggunakan Tongli, sistemnya masih mekanis ya. Masih mekanis rotornya, tapi udah 160. Nah, tapi ini front hubnya sangat kecil kalau kalian lihat. Ya, ini kecil banget nih ya. Jadi kayak ada, dia nggak full ya, tapi kayak ada ganjelannya gitu yang terbuat dari kayak plastik gitu ya. Kayak plastik. Oke, untung hujannya udah mulai berhenti guys. Jadi gue bisa lanjut untuk nge-review. Untuk belakang juga sama ya guys ya. Hubnya kalau kalian lihat nih, ya jadi dia kayak ada kayak ganjelannya yang tebal sekali. Jadi hubnya itu dia front end ring nggak full ya, nggak full. Hampir gue keinjek ranjau. Oke, gue harus hati-hati melangkah, atau gue akan injek ranjau dari itu tuh, bapak-bapak itu tuh atau ibu tuh, gue nggak tahu tuh ya. Oke, ini menggunakan 7 speed ya, masih drat ya, ulir nih ya. Ada kayak bautnya tuh di dalam tuh ya, 7 speed. Nggak ada Super Wind mereknya ya. Untuk kasetnya guys, rantainya juga gua nggak dapet informasi yang jelasnya. Kembang ban belakangnya, knobnya seperti ini ya guys ya, knobnya kecil.
ya, halus ya. Gue tidak menemukan brand ya. Ini ukurannya 275 dikali 2.125 ya. Tapi gue cari brand bannya sendiri, gue nggak ketemu. No brand ya, gue nggak ketemu brandnya. Dan gue cari secara lengkap speknya nggak ada. Tapi kalau gue lihat ini kesetnya juga belakangnya agak kecil ya. Ini mungkin antara 28 kali ya standarnya ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sini, belakang juga sama ya, rotor 160, no brand gue lihat. Tapi kalau kaliper menggunakan Tongli ya guys ya, sistemnya mekanis. Mendapatkan standar samping ya, ini crank samping kirinya seperti ini guys ya, dengan bahan yang kasar ya, kalau gue pegang ya kasar. Ya ini bebek kotaknya seperti ini, gue nggak tahu kualitasnya juga. Sudah ada lubang untuk bracket tempat minum ya, bottle cage. Oke, kabel-kabel nih semua masih di outer ya. Outer ya, udah nggak ada yang inter ya, internal ya, biasa lah ya dengan harga segini ya, kurang lebih sama kayak casket. Nah ini kalau kabel yang nggak dikasih pelindung ya, ini nanti frame headsetnya ini begini nih, jadi ada baret-baret ya atau lecet-lecet nih ya. Biasanya kalau Polygon yang sepeda ya bagus-bagus tuh di bagian kabelnya, terutama yang kalau memang mepet banget, dikasih kayak pelindung karet sehingga nggak baret. Oke, begitu aja nih kalau gue lihat untuk secara singkat ya guys ya, karena gue buru-buru tadi cuacanya hujan. Halo, mereka masih santai di sana. Oke, gimana pendapat gue secara pribadi mengenai sepeda ini ya? Kalau misalnya kalian punya budget yang sangat terbatas dan pengen sekali punya sepeda MTB dengan wheel size ukuran 275, ya kalau saran gue pribadi ya, coba kalian cari brand yang lebih dikenal ya. Gue tidak menjelekkan brand ini ya, produk ini hanya opini pribadi gue ya. Kalau saran gue, kalau kalian pengen punya sepeda atau coba cari sepeda bekas guys ya, 275 mungkin saat ini, apalagi terutama sekarang ya, banyak kondisi orang yang mungkin sudah nggak goes lagi, punya kebutuhan dan mereka menjual sepedanya. Jadi kalau kalian punya budget terbatas, mungkin kalian sudah bisa mendapatkan sepeda dengan budget 2 juta, di bawah 2 juta itu sepeda bekas, tapi dengan brand yang lebih dikenal seperti Polygon, Whimsical, Trail, United dan sebagainya, yang menggunakan brand-brand parts-parts yang lebih dikenal dan juga lebih terjamin secara kualitas dan juga ketahanannya guys. Yang paling penting sepeda MTB itu menurut gue pribadi ya, ketahanannya ya, karena terutama yang buat kalian yang suka belusukan kayak gue gitu ya, bawa sepedanya kasar ya, jadi ya ketahanan part itu menurut gue pribadi penting banget. Oke, begitu aja video hari ini guys, semoga sedikit membantu teman-teman yang mungkin sedang mencari sepeda MTB 275 dengan budget terbatas ya. Ada beberapa saran gue, baiknya mungkin kalian nabung sedikit lagi, beli sepeda yang lebih berkualitas secara parts ataupun brandnya sendiri yang lebih mungkin dikenal sama orang ya. Tetapi kalau misalnya dana yang tidak mencukupi untuk membeli baru, tidak salah kalian membeli sepeda bekas, karena pada saat ini mungkin banyak sekali orang-orang yang demam ikut-ikutan tren yang untuk membeli sepeda tapi nggak dipakai, akhirnya cuma dipakai 1-2 kali gue saja, habis itu sepedanya nggak dipakai lagi guys. Jadi kondisinya sendiri masih seperti baru dan masih sangat layak untuk kalian beli. Oke, begitu aja. Jangan lupa jaga kesehatan, like and subscribe kalau kalian suka dengan video-video dari gue, and I'll see you in the next video.